Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu, Om Swastiastu. Yang minta izin saran Ibu selamat siang untuk memenuhi tugas 1.4 tentang budaya positif. Rencana tiang mau melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah SD Negeri 3 Utara. Mungkin Ibu bisa memberikan yang izin, kemudian waktu, kemudian menginformasikan kepada teman-teman agar mengikuti sosialisasi tersebut. Izinkan asalkan bisa memajukan sekolah untuk sekolah teman-teman dikumpulkan dulu untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Silahkan. Oke, kalau gitu terima kasih Bu. Rencana tiang pelaksanaan hari Jumat sehabis jam pelajaran yang melaksanakan. Sekian Ibu, terima kasih atas izin Ibu. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Om Santi 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 Santi. Selamat siang staf Dewan Guru SD 3 Duda Utara. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Ida Sang Yang Widi Wasa supaya kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan pada hari ini ada salah seorang guru kita yang menjadi guru penggerak angkatan keempat mensosialisasikan, yaitu menerapkan budaya positif di SD Negeri 3 Duda Utara. Untuk itu Bapak Madiri Tantra SPDSD kami persilahkan. Terima kasih atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif. Tujuannya tiada lain adalah untuk memberikan hal-hal positif di sekolah, utamanya untuk kepentingan siswa, sekolah, dan masyarakat nantinya. Ya, sebelum saya mulai, perkenalkan nama tiang Imade Tantra Yase, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karangasem, Bali. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, sebelum memaparkan materi yang saya akan jelaskan, berikan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sosialisasi penerapan budaya positif di SD Negeri 3 Duda Utara. Sebelum kita melanjut ke budaya positif, izinkan saya dulu memaparkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memberikan lakunya, bukan dasarnya, karena dasar sudah dimiliki di masing-masing siswa. Dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi itu dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pemikiran budaya positif dari siswa untuk sekolah, oleh sekolah,
untuk siswa. Ya, kita lanjut ke materi dengan budaya positif. Budaya positif dalam pemahaman saya merupakan aksi baik yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membangun kebiasaan baik dalam sebuah lingkungan pendidikan seperti di SD Negeri 3 Dudu Utara. Penerapan budaya positif merupakan tugas dari semua warga sekolah, di antaranya siswa, guru. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman bersama, lalu membuat usaha-usaha secara sadar dan terencana untuk menerapkan budaya positif di SD Negeri 3 Dudu Utara. Ya, jadi pemahaman budaya positif itu merupakan sebuah aksi baik. Ya, aksi baik dalam artian pasti ada positif, ambil yang baiknya. Kenapa demikian? Karena untuk menyadarkan siswa agar siswa mau berbuat baik. Ya, seperti itu. Agar mau berbuat baik, hal positif itulah kita akan kembangkan nanti dalam budaya positif yang nanti akan kita paparkan. Nah, yang nanti saya akan paparkan di berikutnya. Ya. Nah, budaya positif terdiri dari materi perubahan paradigma tentang budaya positif. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya, dari bagian-bagian ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma yang kita harapkan, yang saya harapkan dari tujuan dari sosialisasi ini adalah merubah pola pikir kita bahwa siswa itu adalah merupakan sumber dari kita mendidik, hanya sebagai penuntun. Siswa itu sudah punya kemampuan, kita hanya tinggal mengasah. Ya, tinggal mengasah. Dari perubahan paradigma di sini adalah kita, salah satunya adalah realita atau kebutuhan kita sama. Ya, kebutuhan kita akan sama untuk hidup, untuk makan dan lain sebagainya. Kemudian realita kita, ternyata realita di masyarakat kita dianggap berbeda, padahal tujuannya adalah sama. Ya, tujuannya kan sama, untuk hidup. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal dalam kenyataan di masyarakat, di siswa, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam artian kita sudah memiliki gambaran nantinya ke depan, padahal dalam pengertiannya semua tujuannya adalah untuk hidup, untuk hal yang kita lakukan bersama untuk kehidupan kemasyarakatan, kemajuan bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal dalam seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, pasti semua manusia memiliki tujuan hidup. Seperti Pak yang katakan tadi, untuk hidup, tujuannya kan untuk hidup, berarti apa yang harus kita lakukan untuk hidup. Ya. Kemudian yang lainnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal dalam kenyataannya yang seharusnya hanya ada bisa yang mengontrol diri Anda. Berarti yang bisa mengontrol adalah masing-masing pribadi, bukan orang lain. Jadi manusia itu sudah bisa
memiliki budi akhirnya untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu sudah ya? Benar. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya, padahal dalam kenyataannya ada tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kebalikannya dari yang orang biasa, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan kita kebalik sekarang, saya bisa mengontrol, padahal kenyataannya kita tidak bisa mengontrol manusia tersebut, anak tersebut. Ya, kemudian pemahaman yang kedua, yang berikutnya, pemaksaan pada saat wujukan gagal. Ya, namun dalam keadaan realita kenyataannya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi di hidup kita itu banyak pilihan-pilihan yang harus kita akan lalui. Kemudian yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Ya, maaf, modal berpikir menang atau kalah. Itu pemikiran yang seharusnya tidak boleh ada. Ya, yang seharusnya harus kita lakukan adalah modal pemikiran menang kalah ini hanya ada mungkin di ada. Tapi tidak mesti harus menentukan menang kalah, tapi hiburan sudah ada. Begitu juga kita kepada anak-anak didik kita. Kita menghukum anak bukan harus memperlihatkan kita yang guru yang memegang peran penting, bukan. Ya. Jadi kita harus menang si guru. Salah. Pemikiran seperti itu mungkin dianggap keliru. Kita ubah pemikiran ini menjadi pemikiran yang bahwa semua akan jalan seperti kodratnya. Ya, kita tinggal hanya mengisi, memberikan ilmu agar si siswa bisa menerima pendidikan yang setinggi-tingginya. Itu tentang perubahan paradigma. Kita lanjut ke kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Ya, tujuan yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Pengertiannya di sini adalah nilai-nilai yang ada di diri siswa itu memang sudah tertanam. Artinya rasa kasihan, rasa tolong menolong, karena mungkin situasi dan kondisi terkadang orang itu bisa berubah. Ya. Nilai-nilai ini patut kita hargai dengan cara bagaimana, yaitu dengan memberikan bimbingan secara menyeluruh sehingga nilai-nilai yang sudah ada pada siswa bisa bangkit kembali, bisa tergugah kembali. Ya, seperti itu pengertiannya. Tujuannya adalah memotivasi diri siswa agar mau berbuat positif. Ya, gitu. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Yang kedua masih, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau.
Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk dapat senyum dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, dari diagnosa di atas, kita bisa seperti yang katakan tadi. Jadi keinginan-keinginan itu timbul. Ya, terkadang siswa sudah berbuat baik, kita kurang respect, kita kurang respon. Ya, padahal sebetulnya kita kasih senyum saja siswa sudah bangga dengan apa yang siswa lakukan, hal positif yang sudah siswa lakukan. Ya, contohnya mungkin anak membantu siswa paling menyapu di kelas, seharusnya dia sendiri menyapu, dibantu dengan temannya, kita lihat sendiri perilakunya, kita kasih senyum, sudah memberikan rasa nyaman siswa bahwa sudah dihargai. Di sini kita akan kutip tentang restitusi school discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, terkadang siswa melakukan hal baik mengacu ke ini, motivasi atau perilaku menghindari hukuman. Ya, kayak pang caranya ngelah belum ya guru nih ya timpal-timpal nih, akhirnya termotivasi itu. Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini terkadang kan kita siswa melakukan nilai-nilai positif, kita akan memberikan imbalan. Ya, padahal dalam kenyataannya itu tidak harus dipenuhi. Ya, cukup dengan ucapan senyum atau acungan jempol sudah cukup sebetulnya. Tidak perlu sampai kita memberikan hadiah, karena akan berdampak nantinya siswa merasa akan terus membuat nilai positif tapi terus meminta imbalan. Padahal dalam kenyataannya siswa harus menerapkan budaya positif itu tanpa imbalan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Jadi siswa itu seperti yang berikan tadi, berarti menghargai dirinya. Kita hargai, sudah melakukan hal positif, tapi jangan memberikan imbalan. Kita lanjut tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini saya sudah mencoba di kelas 5 tentang keyakinan kelas. Jadi di mana siswa mampu mengutarakan hal-hal positifnya yang ada di dirinya, kemudian nanti akan kita terapkan di sekolah. Sebelum kita melanjut ke sana, kita dulu paparkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas pada umumnya kan siswa terkadang belum mengerti apa sih keyakinan kelas itu. Ya, terkadang kita nanya, sekarang kita akan buat keyakinan kelas. Otomatis siswa bertanya, ya, apa keyakinan kelas itu? Kita harus mulai memaparkan salah satu contoh pertanyaan, mengapa kita memakai peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Dari bahasa ini kita sudah mengarahkan siswa untuk membuat hal positif, di mana siswa berpikir, kenapa kita memakai masker? Tujuannya untuk apa? Nah, hal positif ini
sudah mulai digali dari siswa, pemikiran-pemikiran dari siswa, ya, bahwa penting masker itu, ya, nilai keyakinan keselamatan atau kesehatan, nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi sudah yang sampaikan tadi, berarti nilai-nilai keselamatan itu yang berarti tujuannya apa? Oh, untuk keselamatan. Begitu juga nanti siswa akan berpikir kembali bahwa tujuan dari keyakinan kelas ini nanti akan berdampak pada nilai-nilai positif yang ada pada siswa. Ya. Kemudian prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita akan mengubah peraturan-peraturan ini menjadi sebuah keyakinan, ya, keyakinan kelas. Terkadang kan kita membuat peraturan melulu ke apa namanya hukuman, ya, melulu kita pasti hukuman. Tidak pakai baju seragam, hukum. Ya, seperti itu. Kita akan ubah pemikiran itu menjadi sebuah keyakinan. Apa yang diyakini siswa nanti bisa dirubah dalam kehidupannya nanti. Dengan catatan kita harus tulis apa yang akan nanti disepakati di keyakinan kelas, di kesepakatan kelas ini. Mungkin salah satu contoh gotong royong, berarti siswa itu harus mau bergotong royong. Ya, salah satunya membersihkan kelas dengan bersama-sama. Nanti dibuat keyakinan-keyakinan kelasnya itu, kesepakatannya nanti dibuat dalam satu poster, mungkin ditempel di kelas. Nanti itu merupakan sebuah keyakinan yang akan anak-anak harus ikuti. Ya. Kita lanjut dulu. Nanti untuk keyakinan kelasnya lebih banyak nanti akan kita jelaskan sambil berbagi pengalaman dari rekan guru. Yang jelas yang berdiri di sini bukan menggurui, hanya memberikan pemahaman dan sharing ilmu. Ya, karena tujuan dari guru penggerak yaitu memberikan pemahaman yang positif ke sekolah. Jadi siswa kita mengubah mindset bahwa hukuman itu harus ada, jadi kita akan hapus. Jadi mulailah dengan cara membangkitkan kemampuan siswa, keyakinan siswa, agar keyakinan itu diterapkan di sekolah. Ya, kita lanjut ke 4, pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti sudah yang sampaikan tadi, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya
dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi dari kebutuhan dasar hidup untuk hidup, untuk cinta kasih, kebebasan, kesenangan, kekuasaan, itu semua sudah ada di masing-masing siswa. Ya, di masing-masing siswa. Kenapa demikian? Karena anggap seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan, ya, si petani menanam padi, ya, padi kan sudah kodratnya sebagai padi, ya. Nah, petaninya ini mau nanamnya di mana? Di daerah kering, di tempat basah. Ya, kita tanam padi itu, kemudian si petani ini anggap burunya. Ya, kita hanya bisa memberikan air, pupuk, ya, kemudian memelihara, mencabuti rumputnya agar si padi ini bisa hidup. Ya, seperti itu. Sebetulnya dari ciptaan Tuhan, tanaman padi ini kan sudah diciptakan seperti itu, ya, sudah kodratnya dia untuk hidup, ya, untuk tumbuh kembang. Coba si petani tidak memberikan pupuk, tidak memberikan air, otomatis tanaman itu mati. Padahal harusnya dia hidup, yang nantinya bisa berguna bagi masyarakat kalau sudah tumbuh berbuah, kemudian kita akan panen hasilnya, kita akan makan untuk kita. Jadi untuk kita sendiri nanti, untuk masyarakat. Jadi fungsinya pendidikan seperti itu. Dari siswa-siswa yang belum memahami, kita berikan pemahaman, biar nantinya siswanya tumbuh besar, memperoleh pendidikan yang bagus, yang baik, yang bermakna, sehingga siswa itu nanti dapat berguna bagi sekolah, masyarakat, keluarga, negara, ya, dan semuanya berguna, yang positif, ya, itu. Kita lanjut. Yang kelima, posisi kontrol, ya. Posisi kontrol yang dimaksud di sini adalah seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kadang-kadang seperti itu. Yang seharusnya kita lakukan adalah jawabannya si guru, kamu selalu saja berbuat salah. Maksudnya kita tidak langsung menghujat dengan kata-kata patuhi aturan saya, itu salah. Artinya membuat siswa terkadang berpikirnya seperti yang berikan tadi, pemikirannya butuh, jadinya kita harus seperti ini. Siswanya berpikiran seperti ini, ya. Kemudian ada yang siswa yang takut sekali, kan terkadang siswanya nangis, kemudian tak mau sekolah, seringan seperti itu, ya. Jadi kita harus si guru sebagai posisi kontrol memberikan masukan-masukan yang lemah lembut
Seperti itu yang kita harapkan nanti dalam proses pembelajaran. Ya, lanjut. Membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dalam lemah lembut yang sepertinya yang harus diucapkan. Mungkin kalau dalam secara umum biasanya Bapak Ibu guru, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, yang seharusnya bahasa yang dikeluarkan adalah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Jadi intonasi yang disampaikan ke siswa jadi lebih bermakna. Bagaimana cara kita menggali siswa itu agar mau berubah. Ya, anggap kalau kita sudah yang bahasa lainnya yang sebut dengki, terkadang kan emosi jiwa siswa meningkat. Ya, sama dengan kita yang sudah dewasa, ada yang membentak. Bagaimana kondisi jiwa kita kan otomatis kepingin berontak. Ya, jadi yang diharapkan nanti dari teman-teman, cara tutur katanya. Ya, kita bagaimana cara menggali biar siswa itu mau berkata bahwa saya salah, Pak. Kesalahan saya ini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi yang harapkan dalam nantinya untuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu seperti itulah, bahasa-bahasa yang nanti kita akan keluarkan untuk meyakinkan siswa bahwa di masing-masing siswa itu ada nilai-nilai positif yang perlu kita akan gali. Kemudian yang selanjutnya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif atau positif. Positif di sini berupa hukuman baik yang terjadi antara guru dan murid. Murid di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu demi Bapak. Terkadang kan bahasa itu kita keluarkan, padahal itu sebetulnya bahasanya kita anggap menghamba. Artinya kita meminta, padahal yang seharusnya dilakukan siswa yaitu agar siswa mau inisiatifnya keluar. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Mungkin salah satunya seperti itu. Mungkin banyak sekali di sini dari Bapak Ibu guru dalam memberikan pemahaman ke siswa mungkin lebih paham dari saya. Tapi di sini akan menyamakan persepsi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk sosialisasi ini adalah memberikan nilai positif, membangkitkan nilai positif dari siswa. Ya, mungkin dari Bapak Ibu guru sudah mumpuni tentang logat bahasa yang harus kita keluarkan untuk siswa, akan membangkitkan nilai-nilai positifnya, bukan mengkat nilai positif itu. Ya, terkadang kan di luar sekolah lain atau di sini perkiraan saya nggak ada sih di sekolah sih. Cuman di sekolah-sekolah lain daerah di luar mungkin banyak sekali guru-guru itu menghukum siswa. Ya, sehingga siswanya sudah tidak mau
berkembang. Karena masing-masing siswa punya pribadi masing-masing, ada yang memang sudah memiliki karakter masing-masing. Ya. Monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan yang konsekuensi. Peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, terkadang kan kalau kita sudah membuat sanksi-sanksi atau peraturan, terkadang kan kita seperti yang sampaikan tadi, kalau kamu salah hukumannya seperti ini. Yang seharusnya adalah bahasa yang keluar, apa yang telah kamu lakukan. Jadi bahasanya lebih lebih sejuk siswa. Jadi siswanya otomatis berpikir, apa yang kamu lakukan? Siswa otomatis kalau kita sudah, kamu lambat datang ke sekolah, sekarang kamu ngapain? Nah, kan otomatis siswa itu berpikirnya kehukuman. Ya, berarti saya harus dihukum seperti itu siswa. Padahal harusnya tidak seperti itu. Jadi kita menggalinya, apa yang kamu sudah lakukan. Jadi si siswa itu otomatis, kalau kita sudah terbiasa memberikan nilai-nilai positif ke siswa, membangkitkan bahwa ini nilai-nilai positif yang ada di siswa itu akan berpikir, oh saya memang salah, oh saya salah ini karena datang terlambat Pak. Dia memberikan argumentasi. Ya, terkadang biasanya bangunnya terlambat, mungkin karena di jalan banjir, mungkin seperti itu. Jadi kita harus memahami siswa itu, ya, karena pada intinya semua kesalahan pasti berdasar pada ada masalah, ya, ada yang mendasari seperti itu, ya. Ada yang mendasari kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Semua kesalahan ada yang mendasari. Karena kita bisa memberikan argumentasi. Contohnya di kita, di guru-guru mungkin kita melakukan kesalahan, kita sudah pemikirannya kan sudah berkembang. Jadi kita sudah tahu, saya melakukan ini bukan untuk hal negatif seperti itu. Nah, saya melakukan ini untuk kebaikan siswa. Seperti itu kita bisa memberikan argumentasi. Jadi siswa diharapkan seperti itu juga. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lemah lembut, si siswa otomatis mau memberikan alasan-alasan kenapa dia membuat kesalahan. Jadi si guru tidak melulu memberikan hukuman. Kemudian yang terakhir di sini, manajer. Ya, guru itu manajernya. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu yang bersama dengan murid, membersihkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Ya, jadi
seperti yang ceritakan tadi, ya, kita sejajar dengan murid, jadi si siswa itu merasa nyaman. Terkadang kita mengubah mindset pola pikir kita kan, kamu salah, kamu benar. Pemikiran seperti itu sudah kita akan mulai hilangkan, ya, menjudge secara langsung. Kita akan mulai menggali tujuan untuk apa. Siswa mulai kreatif, memberikan tanggapan apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, ya, sambil melatih cara bicara. Terkadang banyak hal positif yang nanti akan kita dapatkan dari hal positif ini, ya. Memang seperti yang dapatkan kemarin di modul 1, 2, dan 3 itu di sekolah kebanyakan kita mengejar materi, ya. Terkadang akhlaknya sudah berkurang karena kan kita mengejar materi terus. Artinya kemauan siswa sudah mulai berkurang. Apalagi waktu pandemi kita mengadakan kelas di rumah, pembelajaran di rumah. Sedangkan sekolah kita tidak ada HP atau akses internet, jadi pembelajarannya makin susah. Hubungan siswa dengan guru makin menjauh. Kemudian siswa dengan orang tua terkadang jauh juga jaraknya, karena kadang orang tua marah-marah mengajar, ya. Nah, fungsinya dari apa yang paparkan ini untuk bagaimana kita menggali siswa agar mau tumbuh hal positifnya, sehingga hal positif itu nanti bisa berguna bagi sekolah, seperti masyarakat, keluarga, ya. Kita lanjut. Segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang mungkin murid untuk membuat evaluasi, ya, memberikan evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Alur institusi diantaranya adalah menstabilkan identitas, yang B memvalidasi tindakan yang salah, yang C menanyakan keyakinan. Jadi kenapa dari keyakinan kelas itu, cara menanganinya adalah dengan cara segitiga restitusi. Tadi kan sudah kita cerita panjang lebar tentang kiat bagaimana kita cara membangkitkan siswa agar berperilaku positif. Caranya dengan segitiga restitusi. Memang banyak ada metode-metode yang diberikan di buku. Cuman yang paling tepat adalah segitiga restitusi. Memang ada positif, negatif, ada kekurangan, ada kelemahan, itu beragam. Tapi lebih relevan kita menggunakan bukan hukuman, pemahaman siswa agar mau berbuat baik dengan segitiga restitusi. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang dimaksud di sini adalah artinya pertanyaan-pertanyaan, kamu tentu punya alasan seperti yang berikan tadi. Ya, tadi siswa bersalah,
kita menanyakan secara pribadi. Ya, kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu, bila siswa itu melanggar, kita gunakan dengan segitiga restitusi. Ya, jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali siswa agar siswa mau menjawab. Seperti yang berikan tadi, berarti setiap kesalahan pasti ada alasan. Ya, ada alasan. Mungkin salah satu video mungkin ada pernah kita yang buat, mungkin suaranya karena kita tidak pakai speaker di sini. Nah, dari kita membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, langkah awal dari pemaparan tadi, langkah awal yang harapkan dari dari teman-teman, kita buat kesepakatan kelas dulu. Karena kenapa? Karena dalam kesepakatan kelas kita membangkitkan nilai-nilai yang positif yang ada pada diri siswa. Dari kesepakatan kelas itu, ya mungkin contoh-contohnya mungkin sudah yang disebutkan, salah satunya mau membantu teman, kemudian mau membersihkan kelas, kan itu merupakan hal positif, ya. Kemudian menyapa guru, membantu teman, itu salah satu contoh-contoh nilai positif yang ada pada diri siswa. Dan sudah ada itu tertanam di siswa, cuma kita akan menggalinya dengan membuat sebuah poster. Nanti itu nanti siswa akan menyepakati kesepakatan kelas itu. Sepakat enggak? Ya, jadi masing-masing siswa mungkin kalau ini kan masih seperti biasa. Kalau ada yang kreatif, mungkin kertas ditulis di kertas, kemudian kertas itu ditempel di papan. Berarti masing-masing siswa membuat kesepakatannya dulu, apa yang mau ditimbulkan dari diri siswa. Contohnya si A yang mau menonjolkan berketuhanan, ya, si A ini berketuhanan, berarti dia harus menerapkan berketuhanan dulu untuk ke semua kelas, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, dalam artian cara berketuhanan itu ya trisambil kalau kita di Hindu, ya. Kemudian sembahyang di rumah, di sekolah, seperti itu. Kemudian si B mungkin apa yang diinginkan, gotong royong, mungkin nilai positif kan.
apalagi mungkin dari teman-teman nilai positif yang bisa dimunculkan dalam kesepakatan kelas yang harapkan nanti bisa diterapkan di kelas. Mungkin ada Pak Budi, mungkin nilai positif yang perlu diterapkan di kelas, mungkin ada mungkin. Dari saya bagus sekali itu budaya positif itu diterapkan di masyarakat, karena budaya itu adalah suatu kebiasaan. Jadi akan tentang kegiatan-kegiatan mereka yang akan lakukan yang menjadi tugas-tugas mereka dalam suatu kelas untuk menunjang proses pembelajaran, untuk menunjang proses pembelajaran, yang mana itu perlu didasari kebiasaan atau budaya-budaya yang positif seperti yang sudah Bapak paparkan tadi, itu dari unsur-unsur penunjang tentu dipersiapkan bagaimana anak kegiatannya dari sikap perilakunya sendiri untuk berbuat yang baik gitu. Kemudian dari sikap-sikapnya itu akan memunculkan suatu gerak dari anak untuk kreatif. Contohnya untuk membesarkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah itu otomatis dari anak-anak sudah timbul gerak. Jadi apa yang dilakukan untuk menunjang suatu proses pembelajaran kelas itu tentu sudah anak-anak yakini, sudah anak-anak laksanakan. Seperti apa itu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Persiapkan peralatan kelas, terus berbicara yang itu akan sangat menunjang itu adalah menjaga kenyamanan dari masuk kelas, dari suatu sekolah yang nantinya akan kita lakukan supaya terus anak-anak yakin melakukan seperti itu. Ya, betul sekali. Dari pemaparan Pak Nana Budiarte, pemahaman nilai positif sudah timbul, ya, sudah timbul di Pak Budiarte. Jadi pemahaman yang sudah diberikan sangat bermanfaat sekali. Jadi tujuannya dari kita membuat kesepakatan kelas itu hanya ingin membangkitkan minatnya, keinginannya, ya, karena semua itu sudah ada pada diri siswa, ya. Kenapa kita memunculkan nilai positifnya? Ya karena kita minta hal positif yang kita akan munculkan, bukan nilai negatifnya, ya. Jadi disinilah fungsi daripada kesepakatan kelas, ya. Terima kasih Pak Budi sudah memberikan panjang lebar pemahaman lagi, tambahan materi buat saya, buat teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin bisa teman yang lain bisa menambahkan mungkin. Yang jelas tujuan dari yang memberikan sosialisasi ini tentang budaya positif adalah bagaimana kita menggali, ya mungkin seringkali kita akan bahas tentang bagaimana kita menggali nilai positif yang ada pada diri siswa, nilai positif, ya, yang kita akan munculkan nilai positif itu di kelas, di sekolah, keluarga, masyarakat, dunia pada khususnya, ya, itu tujuannya, ya. Mungkin itu. Dari pemahaman yang jelas setelah anak-anak membuat
kita lanjut ke materi. Setelah anak-anak membuat kesepakatan kelas yang sudah disepakati, nanti siswa kan kita buatkan poster. Poster kita tulis yang mungkin dari siswa ada yang sama, mungkin kita jadikan satu aja. Kadang kan ada mungkin gotong royong, si A, si C mungkin bilang gotong royong, ya kita jadikan satu gotong royong, berarti timbul di sana kelas. Kemudian suka rajin atau tepat waktu di dalam kelas, mungkin salam, senyum, sapa mungkin dari siswa ada. Kita hanya menuliskan di kesepakatan kelas, tapi jangan terlalu banyak, nanti bertahap. Nanti setelah ini dipahami kesepakatan, mungkin semester berikutnya kita buat lagi kesepakatan kelas apa yang dulu sudah kita sepakati, sekarang buat kesepakatan kelas yang lain yang lebih sikupnya yang lebih luas, ya, sikupnya yang lebih luas. Jadi dari ini siswa akan mulai tergali, mulai tertanam nilai positif, ya, tertanam nilai positif untuk siswa, dari siswa pada siswa, nah, dari siswa, ya, seperti itu, ya. Kita hanya sebagai manajer saja. Nah, kalau siswa melakukan kesalahan, kita mengacu ke kesepakatan kelasnya, kita tanya. Contohnya mungkin salah satunya kita cari dulu alasannya kenapa kamu melanggar. Kita jangan menghukum seperti sudah yang diberikan tadi, jangan menghukum. Kita tanya dulu, pasti punya alasan, ya. Terkadang siswa itu berbohong dengan alasan, seninya kita menggali biar siswa itu menjawab secara jujur, ya, menjawab secara jujur. Setelah kita tahu, nah, kita gali lagi bagaimana biar siswa itu mau merubah kesalahannya, ya. Siswa langsung mengutarakan, selain kita mengajak dia berkomunikasi secara pribadi, ya, juga membangkitkan kemampuan siswa dalam berinteraksi. Nah, terkadang kan kalau kita menghukum, siswa bengong, dia langsung hukuman, dia tidak ngomong apa-apa. Nah, kalau kita sudah menggunakan segitiga restitusi, kita gali dulu siswanya, salahnya apa, kemudian kenapa kamu salah, apa yang menyebabkan. Nah, setelah kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu akan lakukan, seperti itu, ya. Kita akan seperti tiga ya, segitiga. Mencapai identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya, ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke video yang penerapan segitiga restitusi. Mungkin di sini ada salah satunya. Ya, jadi dari kesepakatan kelas itu siswa akan mengutarakan, ya, dan kita melatih dia bicara
segala macam ya. Dan nilai positifnya akan nanti banyak sekali ya. Nah itulah yang diharapkan nanti kenapa saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 dengan tugas 1.4 penerapan budaya positif ini perlu memberikan sosialisasi kepada teman ya. Ini untuk membangkitkan ini karena dalam paradigma yang dulu kan kita kan menjudge bahwa kita kan harus memberikan hukuman, harus seperti ini ya. Pola pikir yang seperti itu kita akan ubah ya dengan pendekatan yang lebih bermakna. Jadi otomatis siswa akan lebih kreatif ya. Makanya waktu kemarin kan banyak yang menanyakan, terkadang kan kita berhubungan dengan waktu banyak sebetulnya. Waktu, kemudian kita dikejar dengan materi ya. Mudah-mudahan dengan nanti ada kurikulum era baru, mungkin di sana kan ada perubahan, kemudian penekanan ke materi lebih berkurang, jadi ke akhlak lebih banyak. Jadi otomatis karena kan kita di kelas awal, kelas SD, artinya pemahaman biar siswa itu mau tergerak ya, mau tergerak nantinya menggerakkan teman-temannya. Itu tujuan daripada kegiatannya nanti ya. Mungkin dari apa yang sudah Tiang paparkan, ada mungkin beberapa pertanyaan atau saran masukan kami mohon dari teman-teman dan ibu kepala sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah kami mendengar apa yang disampaikan di depan sama CGP, calon guru penggerak SD Garuda Utara, menerangkan tentang paradigma yang harus disampaikan, yang harus dirubah. Waktu memberikan hukuman itu tidak boleh sekarang. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan kata-kata yang biar enak didengar oleh siswa? Jangan mencekal, jangan memberi hukuman yang secara fisik, ya. Jadi kita biasakan, membiasakan mengeluarkan kata-kata yang santun supaya anak-anak itu lebih mengerti, lebih mendengarkan, lebih bisa merubah sikapnya dari kata-kata kita yang sesantun itu. Begitu juga kami sebagai Tiang, sebagai kepala sekolah juga pernah mengalami hal yang seperti itu dulu. Beda memberikan hukuman dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan memang kita itu kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ade, untuk semua kelas ini supaya kita bisa mencontoh dari yang dipaparkan dari Pak Ade tadi, baik itu dari kelas 1 maupun dari sampai ke kelas 6. Di sini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa yang tidak bisa, apa yang bisa itu dipakai pedoman untuk memberikan apresiasi kepada anak supaya bisa dia itu merubah diri begitu. Jadi hukuman itu tidak boleh. Usahakan di kesepakatan kelas itu apa biasanya yang diisi di sana itu
disejajarkan, disamakan dengan kesepakatan kelas yang lain-lainnya. Dan Ibu menambahkan di sini jangan lupa mengisi literasi untuk pada jam-jam pertama ya 15 menit saja. Itu kan di sana kesepakatan kelasnya. Jadi anak-anak itu dituntun dari yang tidak bisa membaca supaya di sana dia akan lebih dekat jadinya kalau sudah ada bimbingan dari guru masing-masing. Dan sekian yang bisa Ibu sampaikan, cuma itu saja. Ibu kembalikan kepada ini. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan banyak masukan, tambahan. Yang tekankan lagi, katanya tambahan lagi satu, memberikan literasi. Ya, literasi membaca di kelas. Ya, di kelas kita jangan dulu berpatokan ke materi. Ya, materinya mungkin kita bisa kesampingkan lebih sedikit, ya, tapi jangan terlalu semuanya dikesampingkan. Kita akhlaknya dulu, kemudian kebiasaannya yang positif. Ya, itu yang diharapkan dari Ibu Kepala Sekolah, dari Tiang sendiri, dari teman-teman, dan kepingin siswa melakukan hal positif, bukan karena takut hukuman, bukan karena apa-apa. Yang jelas dari kemauannya sendiri, ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain atau pertanyaan mungkin dari teman yang lain. Ada? Terlebih dahulu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yaitu intinya untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Tapi sebelum itu, setelah saya menyimak dari penjelasan Pak Mati dalam sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah, itu sangat saya sendiri sangat mengapresiasi, di mana tujuannya memang sangat berguna bagi anak untuk yaitu menerapkan pada diri siswa untuk membiasakan melakukan hal-hal positif yang nantinya berguna bagi dirinya dan secara umum juga akan berguna sekali dalam meningkatkan keberhasilan proses belajar. Sebelumnya dari inti yang yang dilakukan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Jadi selain itu dari saya juga akan ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi intinya untuk mempersingkat waktu, pertanyaan saya Pak Mati, apa yang menjadi tolak ukur suatu kelas atau sekolah dinyatakan berhasil di dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Ya, mari pesan, apa yang menjadi tolak ukur suatu kelas atau sekolah dikatakan berhasil dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Tapi tolak ukurnya secara umum. Ya. Terima kasih atas tambahan dan pertanyaan dari Pak Nengah Budiarto. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagus sekali. Kenapa kita menerapkan kesepakatan kelas sekarang yang diminta? Tolak ukurnya apa? Setelah kita menerapkan kesepakatan kelas, kalau kesepakatan kelas itu berhasil, apa tolak ukurnya? Kan kita harus tahu. Ya. Nah, tolak ukurnya adalah dari kesepakatan kelas kita yang kita buat nanti dalam poster. Ya, kita akan tempel. Nanti lambat tahun, lambat hari, poster ini akan hilang. Jadi materi atau kesepakatan kelas yang sudah diberikan sudah tertanam. Jadi kita tidak perlu
selama kita masih memerlukan kesepakatan kelas, berarti kesepakatan kelas itu belum dianggap berhasil. Belum, sudah berhasil tapi masih sama-sama. Nanti setelah kesepakatan kelas itu sudah tidak diperlukan lagi, kemudian kebiasaan itu sudah diterapkan dari siswa, ya, siswa itu sudah menerapkan tanpa harus kita memberitahu, ya, tanpa perlu ada tata tertib lagi, tapi siswa sudah melakukan, itu sudah kita anggap sudah berhasil. Nah, jadi itu tolak ukurnya. Selama kita masih membuat tata tertib, membuat kesepakatan kelas, hal itu masih sama-sama. Ya. Apabila hal tersebut sudah berhasil, berarti kita sudah tidak memerlukan tata tertib, tapi hal positif sudah dilakukan dari siswa, dari guru. Ya, mungkin seperti itu pemahaman dia. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru. Apa yang tadi disampaikan oleh CGP, tolak ukur dari hal yang positif untuk mengarahkan anak-anak itu ke ini menjadilah suatu pembiasaan jadinya. Sama dengan kalau pertama-tama kita itu sekolah kan menyanyikan lagu Indonesia Raya, apalagi seperti karakter dulu itu menyanyikan di akhir menyanyikan lagu daerah, itu sebenarnya kalau sudah yang tertanam menjadi tolak ukur daripada hal yang positif yang ada di kelas masing-masing secara otomatis itu Pak. Itu yang tambahkan untuk Pak Budiarto. Jadi yang menjadi tolak ukurnya seperti itu, menjadilah suatu pembiasaan. Dari dia tidak bisa membaca, kalau dia sudah ke perpustakaan membaca literasi, otomatis anak-anak itu akan meregap dia itu. Hanya itu yang bisa sampaikan, tambahkan yang nanti. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Bagus sekali, poin pentingnya pembiasaan. Jadi kalau sudah terbiasa, jadi tata tertib semuanya ini tidak akan diperlukan lagi, tapi sudah terbiasa melakukan hal positif. Mungkin itu saja tambahan dari yang. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, dari teman-teman. Mungkin dari ada pertanyaan atau tambahan lain. Kalau tidak, terima kasih sekali lagi yang ucapkan. Ini bagian dari tugas saya di calon guru penggerak angkatan 4 modul 1.4 titik A tentang nilai budaya positif yang akan nanti diterapkan di kelas dan di Pak yang tegaskan lagi agar bisa diterapkan di masing-masing kelas, bukan di kelas saya saja. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari Tiang. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata Tiang aturkan Paramo Sakti. Om Sakti Sakti Sakti. Salam dan bahagia.